Ya, di tengah pandemi COVID-19, penyanyi legend Ari Lasso merilis lagu berjudul Indonesia Pasti Bisa bersama Andra Ramadan, gitaris Dewa 19. Nah, apa dan bagaimana cerita di balik lagu Indonesia Pasti Bisa ini? Kita langsung kita ajak mengobrol-ngobrol dengan sang penyanyi langsung, penyanyi legend Mas Ari Lasso. Selamat sore, Mas Ari. Selamat sore. Sehat, Mas? Sehat dan bosan. Keren lagunya, Mas. Ini kalau saya dengar-dengar sih mirip-mirip antara mengejar matahari sama hanya satu, ya nggak sih, Mas? Ini menurut saya ya. Waduh. Benar? Hebat. Iya, benar, Mas ya? Enggak, sebenarnya chordnya semuanya sangat beda, cuma Iya. moodnya aja ya, pola petikan dan moodnya aja. Karena kan lagu untuk menyemangati, jadi ya kita bikin sesemangat mungkin lah. Iya, itu karena saya saking pengefans sama Mas Ari, jadi begitu dengar lagu, wah ini udah Ari Lasso banget nih. Mas, gimana Mas ceritanya Mas jadi sehingga muncul lagu Indonesia Pasti Bisa nih dengan Mas Andra Ramadan? Iya, jadi di situasi COVID ini kan saya kegiatan manggung berhenti total ya. Kemudian dari 13 Maret itu berhenti total. Iya. Kemudian ya harus supaya tetap positif pikirannya ya harus aktif ya badan, Betul. visi pikiran. Kemudian datanglah lagu ini dari teman saya pencipta lagu namanya Bobby Febian, yang membuat saya dari detik pertama dengerin langsung ini harus gue nyanyiin, harus gue rilis gitu. Dan kemudian dapat dukungan dari teman-teman termasuk dari Andra juga, sehingga rekamannya bisa dilakukan dengan prosedur dan protokol yang cukup ketat waktu itu. Ini masih awal-awal itu bulan Mei kalau nggak salah, April Mei sekarang Juni ya. Iya, sekarang udah Juni. Betul Mei. Itu gimana Mas? Tadi Mas Ari bilang proses rekaman dengan prosedur dan protokol yang cukup ketat. Jadi pakai masker dan harus masuk studio langsung cuci tangan gitu, Mas ya? Bukan cuma cuci tangan, kebetulan studio ini kan di bagian belakang rumah saya. Dan di bagian belakang rumah itu ada kamar mandi di dekat garasi, jadi ya Andra dan teman-teman, satu orang musisi, satu orang backing vokal ya datang bergantian. Sistemnya saya bikin dari pagi jam 10 sampai jam 2 malam, dan sebelum masuk rumah mereka mandi dulu, bersih-bersih badan dulu. Gitu. Oke. Ini tadi Mas di dalam studio pakai masker kecuali waktu saya nyanyi. Waktu take ya. Waktu take-nya. Oke. Tadi ada Bobby Febian, Mas ya, pencipta lagu. Berarti ini ada campur tangan Mas Ari Lasso dari lirik-liriknya atau murni dari? Ada di song ketiga itu lirik dari saya, terus juga refnya ada yang saya tambahin sedikit juga, saya rubah dikit untuk menyesuaikan dengan biar lebih biar lebih tepat sasaran lah gitu, biar lebih straight to the point gitu. Oke. Ini berapa lama Mas proses pengerjaan lagu ini, Mas? Ini mungkin tercepat ya di antara karya-karya single saya, karena yang lama itu kemarin 3 hari atau 2 hari untuk workshopnya via online, jadi kirim-kiriman lewat email gitu, cek musik dasar gitu, cek nada dasar, kemudian datang ke studio saya dari pagi jam 10, itu Andra, cek semua editan, kemudian Andra datang jam 1 sampai jam 7 sore selesai. Malamnya saya lanjutin take vokal, selesai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 2 backing vokal dan editing vokal gitu. Selesai, terus lusanya udah mixing. Jadi total mungkin cuman 4-5 hari ya selesai. 4 sampai 5 hari? Iya. Waduh, keren. Respon dari netizen sendiri gimana, Mas? Karena kan Mas Ari juga seorang rajin juga nih di media sosial, Mas ya. Iya. Cukup rajin seperlunya. Gimana Mas respon dari netizen sendiri? Responnya bagus sekali, jauh di atas perkiraan saya, karena ini lagu idealis gitu ya. Oke. Lagu idealis, lagu yang bukan tentang cinta-cintaan gitu. Ini di YouTube saya sekarang udah 310 lebih, terus kemudian di YouTube satunya lagi udah 150, jadi udah mendekati 500.000 ini sebulan ini. Waduh. Cukup bagus sekali untuk sebuah lagu gini, dan ini promo juga baru dilakukan saat ini seperti sekarang ini gitu. Ya. Kemarin hanya lewat sosmed aja gitu. Oke. Tujuan dan harapan lagu ini sendiri gimana sih, Mas Ari? Harapannya sih bisa menyemangati teman-teman di seluruh Indonesia. Terus ini juga sebagai salah satu bentuk sumbangan saya sebagai musisi, yang mana cara menyemangati, cara
menginspirasi itu kan tentunya harus lewat karya lagu. Gitu. At least sekarang sudah 500.000 orang mendengarkan itu. Kemudian kalau dia satu keluarga 3 orang, 4 orang, kemudian teman, itu kan memberikan satu pesan bahwa selama kita bersama-sama, selama kita menjaga persaudaraan kita, kebersamaan kita gitu, kita pasti sanggup, kita pasti bisa melewati hal ini cepatnya gitu. Harapannya seperti itu. Mas Ari, Bobby Febian ini informasinya dia seorang penjual bebek, betul ya Mas Ari ya? Betul. Dia punya warung nasi bebek di daerah BSD, enak sekali bebeknya. Oh gitu. Tapi memang dia sering menciptakan lagu. Jadi rupanya setelah lumayan deket, dia ini adalah salah satu, dia sahabatnya Pongki Jikustik. Dia kalau nggak salah pendiri Jikustik juga di era awal gitu. Waduh, ngeri. Dia musisi ini, dia musisi apa istilahnya ya? Gospel musician dia, gospel band. Jadi musisi gereja gitu, musisi gereja. Gitu. Tapi di sela-sela aktivitas dia sebagai pencipta, dia juga menjual nasi bebek. Iya, enak nasi bebek. Jadi vlognya Mas Ari ini yang suka kuliner-kuliner. Beneran enak kok, saya nggak bohong. Mas Ari, ini kan baru satu lagu ya Mas Ari ya. Lagu-lagu tentang membangkitkan motivasi, apalagi di pandemi COVID-19 ini baru Mas Ari. Apa ada rencana untuk mengajak para musisi yang lain untuk menciptakan lagu yang sama lah ininya ya, temanya, dan dijadikan satu album? Ada rencana seperti itu nggak Mas Ari? Kalau satu album mungkin sulit ya, karena waktu kita tidak bisa ketemu itu, terus terang mengerjakan sesuatu dengan tidak bertemu itu lebih sulit ya. Iya. Karena responsnya tidak langsung saat itu gitu. Kita nunggu dia berapa jam untuk buka. Nah, jadi bisa satu lagu lagi dengan minimal 5 atau 10 artis yang lain, itu cita-cita saya sih. Itu pengennya begitu, 5 sampai 10 artis lain bareng-bareng nyanyi satu lagu aja cukup gitu. Karena satu lagu aja kerjanya cukup berat. Apalagi untuk album ya gitu. Sebaiknya satu lagu tapi bareng-bareng gitu. Mas Ari, ini kondisi normal baru seperti ini yang ya sebenarnya kalau dibilang kasusnya juga kalau dibilang landai pun belum ya. Nah, ini untuk bagi Mas Ari sebagai musisi dan juga para musisi yang lainnya, kondisi seperti ini gimana nih Mas Ari? Atau ada gagasan atau harapan-harapan sendiri Mas? Kalau kita sebagai musisi ya terus terang, saya pribadi sih udah menyiapkan diri untuk yang terburuk ya, dalam arti kayaknya industri panggung ini yang paling belakangan nanti pulihnya, karena industri kita itu kan industri pengumpulan massa ya. Iya. Gitu. Jadi kalau saya menyikapinya, kalau ada anjuran atau era baru, normal baru seperti ini ya, sebisa mungkin tetap tetap protokol dari diri masing-masing, kemudian dengan keluarga kita terdekat itu kalau kita jaga itu, dan masing-masing keluarga di seluruh Indonesia ini komit seperti itu, ya rasanya bisa ditekan. Kita sih sadarin bahwa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang harus berjibaku tiap hari ya Mas ya, keluar rumah untuk mencari makan, memang masih banyak di Indonesia ini. Tapi kalau misalkan dengan kesadaran tinggi, dengan dukungan pemerintah yang tinggi gitu, terus menerus sosialisasi yang didengungkan tentang hal-hal yang menghindarkan kita gitu, mudah-mudahan segera melandai dan normal baru ini punya manfaat lah untuk kita semua, sama untuk kita para pelaku seni. Karena kalau musisi sih rasanya udah siap semua nih, kondisi ini akan sampai akhir tahun mungkin belum akan ada titik temunya nih. Meskipun dengan titik terang, belum ada titik terang untuk musisi. Konsep konser virtual begitu Mas, mungkin agak susah juga ya Mas ya? Konser virtual itu bagus sebagai pengisi jeda, tapi rasa-rasanya sebagai sebuah industri yang tiba-tiba shifting ke situ tidak mudah ya Mas ya. Tidak mudah betul. Mas Ari, terakhir pesan dan pesan motivasi untuk warga pada umumnya di tengah pandemi seperti ini agar tetap sehat dan juga produktif tentunya. Ya, untuk teman-teman yang tetap harus bekerja di luar rumah, tetap harus mencari makan di luar rumah dari hari ke hari, please banget dijaga kesehatannya, dijaga jaraknya, disiplin diri sendiri, komit pada diri sendiri dan lingkungannya. Dan untuk teman-teman yang bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah, tetap kreatif, tetap aktif, sehingga mindset kita ke depannya tetap positif, dan mudah-mudahan ini segera bisa kita lewatin bersama-sama. Baik, Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih banyak Mas Ari Lasso untuk waktunya, mudah-mudahan
pandemi ini segera berakhir dan lagu Indonesia Pasti Bisa jadi motivasi tersendiri bagi warga Indonesia. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, namun usai jeda sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Kabar Khusus Menuju Normal Baru.